wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Bu Ziza dalam video pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sudah siap belajar semua? Siapkan buku paket tematik, LKS tematik, beserta alat tulis lainnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Anak-anak, apakah itu kalimat permintaan tolong? Yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering digunakan dan juga sebagai penanda bahwa termasuk kalimat permintaan tolong adalah tolong, maukah, berdiakah, sekiranya. Anak-anak, Bu Ziza akan menjelaskan tentang ungkapan permintaan tolong. Jika dalam kesulitan, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang lain yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Ayo perhatikan percakapan Beni dan Dev berikut ini. Percakapan tentang ungkapan permintaan tolong. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan alat untuk memfoto. Jawabannya adalah alat untuk memfoto adalah kamera. Nomor 2, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Jawabannya, cara meminta tolong yang baik adalah dengan berbicara dengan santun. Nomor 3, siapa yang meminta tolong? Jawabnya, yang meminta tolong adalah Beni. Lanjut nomor 4, mengapa orang mau menolongnya? Jawabnya, orang mau menolongnya karena Beni meminta tolong dengan cara yang sopan. Soal yang kelima, apa yang terjadi setelah berfoto? Setelah berfoto, Beni gantian memfoto Dev, teman yang sudah menolongnya. Anak-anak, mari kita belajar membuat percakapan yang berisi ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong kepada orang lain, ungkapkan permintaan tolong dengan santun. Sebaiknya gunakan kata tolong. Tujuannya yaitu agar orang lain yang dimintai tolong mau membantu kita dengan senang hati. Anak-anak, perhatikan contoh percakapan ungkapan yang dibuat Bu Ziza ini ya. Simak baik-baik. Jess, bolehkah aku minta tolong? Ada apa, Joyce? Aku dan teman-teman mau bermain kasti. Maukah kamu menjadi juri permainan?
Baiklah kalau begitu, bersiaplah menjadi pemenang ya. Baik Jess, terima kasih. Anak-anak, itu tadi contoh yang sudah dibuat Bu Ziza. Kalian bisa membuat ungkapan permintaan tolong yang lain. Anak-anak, kalian harus mengingat ya, ketika kalian membuat kalimat permintaan tolong, gunakan kata tolong. Ketika kalian membutuhkan pertolongan orang lain, juga gunakan kata tolong dan ucapkan dengan santun dan lembut. Sesudah kalian ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih. Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda. Perhatikan data berikut, data tentang panjang kain untuk membatik. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabungkan? Hitunglah dengan satuan meter. Jawab, panjang kain Meli dan Edo sama dengan panjang kain Meli sama dengan 160 cm dan panjang kain Edo sama dengan 3 meter. Kita jumlahkan. Di sini satuannya cm, sedangkan ini satuannya meter dan yang ditanyakan adalah satuan meter. Karena ini satuannya masih cm, jadi harus kita rubah ke dalam satuan meter dulu ya anak-anak. Ini kita bagi 100 ya anak-anak. 160 dibagi 100. Di sini satuannya sudah meter. Ini juga meter dan ini juga meter. 160 dibagi 100. Mudahnya seperti ini. Kita coret nolnya 1, 2, 1 karena bertemu angka jadi kita beri koma. Jadi hasilnya 1,6 meter. Nah anak-anak, karena satuannya sudah sama semuanya, meter, meter, meter. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Nah kita hitung di sini anak-anak, 1,6 ditambah 3. Ingat, 1 dengan satuan 1 kita jumlahkan lurus dengan 3. 6-nya turun, 1 tambah 3 4 dan hasilnya adalah 4,6. Jadi panjang kain Meli dan Edo adalah 4,6 meter. Kain hasil membatik dibawa pulang. Kain batik dijadikan bahan dasar hiasan bingkai foto. Hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur. Benny menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Benny. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Kemudian langkah kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Kemudian keringkan bingkai foto yang sudah dilem dan pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Nah anak-anak, ini adalah contoh bingkai foto Benny. Foto ketika di Candi Borobudur. Bingkainya dihias dengan kain batik. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah dan akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Berikut sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. 1. Memaksakan kehendak pada orang lain. 2. Tidak mendengarkan perkataan orang lain. 3. Memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapatnya. Anak-anak, di sini Bu Ziza akan memberikan contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila, terutamanya di tempat wisata. Yang pertama, mau bermusyawarah dalam menentukan rute yang dikunjungi di tempat wisata. 2. Mau bermusyawarah dalam menentukan jadwal kunjungan di tempat wisata. Yang ketiga, mematuhi jadwal kunjungan wisata sesuai kesepakatan yang dibuat. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman dalam mengatur jadwal kunjungan di tempat wisata. Anak-anak, itulah tadi contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Kalian pasti bisa melaksanakannya ya. Anak-anak, demikian video pembelajaran untuk hari ini. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.